Kalau menurut saya masih kemahalan. Apalagi saya yang tinggalnya di Indonesia Timur, itu sangat terasa. Karena pengalaman saya pernah ke Singapura, waktu itu tiketnya hanya 1.100.000, tapi ketika saya dari Jakarta mau ke Ternate, tiketnya sampai 2 juta bahkan 3 juta. Untuk tiket pesawat itu memang lebih murah yang luar negeri daripada yang dalam negeri. Sayang banget sih sebenarnya kita itu kalau misalnya mau eksplor Indonesia gitu kan, Indonesia banyak banget nih wisata-wisata yang menarik yang harus dikunjungin gitu. Terus juga bisa ningkatin ekonomi kita juga kan. Kalau dibandingkan luar negeri justru domestik tuh malah lebih mahal ya Mbak. Mungkin pajak ya Mbak, sama mungkin ada biaya-biaya lain yang membuat jadi lebih mahal gitu. Kita sebagai perbandingan harga dari Jakarta ke Tarakan aja itu kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta lah. Sedangkan saya pesan tiket ke Jepang saja itu kurang lebih 3 juta sampai 3,5 juta. Itu kan jadi pertanyaan besar. Ya, kita dengarkan ya tadi ya bagaimana keluhannya nggak jauh beda sama yang disampaikan oleh Mas Ikhwan ya soal mau liburan nggak jadi karena harga tiket pesawatnya mahal begitu ya. Mungkin kita coba sapa ya, kita juga sudah tersambung dengan Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat malam Pak Menteri. Baik, kita coba menghubungi kembali ya. Mungkin saya kembali ke Mas Ikhwan ya. Mas Ikhwan, kalau Mas Ikhwan sendiri harapannya nih, apakah mungkin lebih dari 10% atau seperti apa penurunan harga tiket pesawat domestik ini? Ya, kalau saya sendiri memang karena sering bikin konten penerbangan tentunya berharapnya sih turunnya lebih dari 10%. Karena jujur perbedaan dengan beberapa tiket ke luar negeri yang misalnya negara-negara tetangga pun lebih dari itu gitu, 30% gitu. Dan juga bukan hanya saya saja, bahkan tadi saya sempat share juga flyer acara ini dan banyak banget DM yang masuk minta disampaikan aspirasinya kalau tolong deh tiket dimurahin karena nggak cuman berlibur aja tapi kan kayak pulang kampung, terus kayak mengunjungi keluarga di rumah, di kampung gitu, banyak kan di Indonesia ini tersebar luas gitu ya. Diharapkan bisa turun dan kalau bisa ya lebih dari 10%. Kalau bisa lebih dari 10% ya. Jadi biar lebih banyak jalan-jalannya berkunjung ke tempat-tempat yang lain begitu ya. Tapi setuju berarti pariwisata ini kemudian akan berkembang kalau misalnya harga tiket berhasil diturunkan. Ya menurut saya sih otomatis pariwisata juga akan bisa berkembang ya karena orang juga akan lebih banyak berpergian untuk berwisata di dalam negeri karena saat ini pun banyak teman-teman yang memang lebih tertarik untuk luar negeri karena banyak tiket promo gitu. Baik, kita langsung tanyakan ya ke Bapak Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Sandi. Pak Sandi. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandi, kita penasaran nih bagaimana, apakah sudah ada hasil rapat dari Satgas penurunan harga tiket pesawat domestik? Apa saja mungkin komponen-komponen biaya yang bisa diturunkan? Ya, terima kasih Mbak Putri, Pak Irfan, dan semua pemirsa TV One sudah mengundang kami. Rapat koordinasi terus berlangsung dan ini sesuai dengan aspirasi dari seluruh masyarakat kita, terutama masyarakat Parekraf yang menginginkan agar harga tiket lebih terjangkau. Dan ini tentunya bukan hanya ke destinasi pariwisata, tapi ke seluruh rute penerbangan domestik. Sementara tugas dan fungsi kita, saya kebetulan baru kembali dari IKN, sempat berbincang juga dengan Pak Menhub dan juga memberikan laporan bahwa tiket ke 5 destinasi pariwisata super prioritas ini harus dibuat lebih terjangkau agar meningkat kunjungannya. Karena kalau kita lihat tentunya persaingan ini adalah dengan destinasi-destinasi di luar negeri yang menawarkan harga tiket pesawat yang jauh lebih terjangkau. Dan ini tentunya membutuhkan koordinasi dengan kementerian lain, juga sinkronisasi agar penyesuaian dan penurunan harga tiket ini
ini bisa kita segera wujudkan, dan mudah-mudahan karena transisi pemerintahan ini di bulan Oktober, bulan depan, kita berharap ini tidak memperlambat proses dari sinkronisasinya, dan kita berharap ini rampung kebijakannya untuk dieksekusi sehingga bisa dirasakan akhir Oktober, atau seandainya ada penyesuaian yang dibutuhkan oleh pemerintahan yang baru, kita berharap jangan terlalu lama untuk penurunan tiket ini. Mudah-mudahan sebelum libur Lebaran tahun 2020, libur akhir tahun 2024 ini. Berarti nggak dalam waktu dekat ya Pak? Kemungkinan apakah nanti sudah berganti masa kepemimpinannya, atau ini kan soalnya yang kita tahu ya dijanjikan itu sebelum Oktober begitu. Kapan Pak kira-kira waktu konkretnya nih? Kebijakannya sebelum Oktober, kita berharap sebelum akhir pemerintahan. Tapi tentunya kan setiap kebijakan itu setelah diimplementasi akan memerlukan waktu untuk langsung tereksekusi. Dan kan ini kebijakannya cukup luas ya, ada kebijakan fiskal terkait komponen biaya, ada PPN untuk penumpang dan aftur, ada biaya masuk, untuk suku cadang impor ada subsidi dari penyedia jasa bandar udara dan ground handling. Dan ini karena ini lintas instansi, kementerian dan lembaga, kita harapkan dengan langkah koordinasi ini penyesuaian harga tiket ini bisa tercapai. Baik, ini bisa kemungkinan lebih dari 10% nggak Pak Sandi? Mungkin harapan masyarakat banyak yang berharap lebih dari 10%. Kalau simulasi kita sekitar 10%, dan harapannya, tapi ini memicu persaingan harga yang sehat dan kompetitif, dan juga salah satu komponen yang paling besar aftur. Ini pasar aftur dengan multi provider ini akan mudah-mudahan juga bisa membantu. Oke, nah tadi menarik membahas aftur ya Pak Sandi ya. Tadi disampaikan juga oleh Pak Budi dari anggota KPPU bahwa ada saran-saran dari KPPU yang selama ini belum dijalankan begitu. Ada dua tadi ya Pak Budi ya. Pertama, evaluasi komponen pembentuk harga aftur dan pendistribusiannya. Nah mungkin boleh langsung dijawab Pak Sandi. Ya, ini kalau kita lihat ada beberapa masukan ya, tentunya halnya sangat teknis, tapi konsepnya bahwa harus tercipta sebuah penyediaan aftur yang kompetitif, sehingga dengan peningkatan daya saing tentunya harga aftur ini lebih mencerminkan harga yang efisien. Dan kebijakan multi provider inilah yang menurut kami akan menciptakan persaingan yang sehat dan kompetitif. Oke, silakan Pak Budi mau bertanya dengan Pak Sandi, silakan Pak. Iya, sebenarnya Sudah nyala, sudah nyala Pak. ya. Ya, Pak Menteri, terima kasih waktunya, dan ini sebagai info saja Pak Menteri ya, untuk menindaklanjuti saran kami yang kepada Menko Marves. Saat ini KPPU sudah melakukan penyelidikan awal terhadap kebijakan pembentuk harga aftur. Jadi direncanakan kita akan memanggil menteri terkait, itu terkait dengan pembentukan harga aftur. Kemudian untuk distribusi aftur, kita akan memanggil Kepala BPA Migas untuk menjelaskan kenapa asbabun nuzulnya terbentuk peraturan nomor 13 tahun 2008. Kemudian untuk Kementerian SDM, kita akan meminta keterangan riwayat pembentukan harga aftur melalui Kepmen nomor 19, Kepmen tahun 2019, Kepmen nomor 17. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa jadi nanti bisa memberikan gambaran kenapa harga aftur ini bisa sampai saat ini masih dapat dikatakan paling mahal di level ASEAN. Kemudian selanjutnya untuk beberapa maskapai yang pernah melakukan kartel, ini juga informasi kepada Pak Menteri dan pemirsa semua, KPPU telah melakukan
tindak lanjut dan ini sudah diputuskan oleh KPPU dan keberatan tapi dimenangkan oleh KPPU di Mahkamah Agung. Ini sudah kita tindak lanjuti maskapai-maskapai yang melanggar untuk penetapan harga tiket, terutama kartel ya. Dan ada satu maskapai yang sedang kita lakukan penyelidikan awal saat ini. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Budi. Baik, mungkin mau ditanggapi Pak Sandi tadi soal adanya maskapai-maskapai yang melanggar penetapan harga aftur begitu? Ya. Harga tiket. Pertama mengapresiasi KPPU dan juga seandainya ada temuan yang bisa ditindaklanjuti dan sudah disampaikan kalau tidak salah ke Kemenko Marves yang sudah kami bahas di rapat koordinasi ini memang menjadi landasan kita untuk mengambil beberapa pendekatan memformulasikan kebijakan. Jadi kami berterima kasih dengan teman-teman KPPU. Kita harapkan juga masukan tersebut bisa mendorong level playing field, lebih mendorong juga pendekatan yang adil kepada seluruh provider dan juga para maskapai ini bisa bersaing dengan sehat, sehingga yang saya khawatirkan ini kan neraca perjalanan ya, travel balance, Mbak Putri. Kita wisatawan mancanegara memang masuk banyak ke Indonesia, ya, targetnya tahun ini 14 juta, tapi wisatawan nasional kita yang ke luar negeri itu sampai Juli sudah 5,3 juta, ini naik 22,15%. Kalau kita tidak sesuaikan segera, ini kita bisa mengalami peningkatan wisatawan nasional yang lebih tinggi lagi, yang saya khawatirnya bisa meningkat melebihi capaian kunjungan Wisman yang sampai dengan bulan Agustus sudah 9 juta. Jadi kita terus harus perhatikan dengan promo destinasi Indonesia, dengan ada beberapa tagline bangga berwisata di Indonesia. Kita harus ciptakan event-event berkualitas, paket bundling dengan Travel Biro, juga dengan Pak Irfan kerjasamanya, agar wisatawan nasional kita memutuskan untuk berwisata di Indonesia. Artinya tidak terlalu berdampak begitu ya Pak Sandi ya? Dengan tingginya harga tiket pesawat itu seperti apa sih kondisi pariwisata saat ini? Kondisi pariwisata saat ini, kalau kita lihat wisatawan mancanegara ini masih kuat permintaan, dan kalau kita lihat Bali, biasanya ini kan sekarang ada di low season, tapi per hari ini Bali masih mengalami peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Yang sudah kita lihat penurunannya adalah wisatawan Nusantara. Nah, total pergerakan wisatawan Nusantara sampai Juli ini sekitar 600 juta. Ini ada di batas bawah dari target kita 1,2 miliar pergerakan. Nah, ini berarti harus kita picu terus minat masyarakat terhadap destinasi lokal. Dan kita juga selain daripada transportasi tiket pesawat yang harus kita buat lebih terjangkau, juga harus menyediakan infrastruktur agar destinasi-destinasi wisata kita juga lebih mudah terjangkau. Pak Sandi, harapannya dengan turunnya harga tiket pesawat nanti juga kunjungan wisatawan baik dari luar maupun juga dalam negeri ini juga terus meningkat ya Pak Sandi. Nanti kita akan kembali lagi membahas soal ini usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda.